Perceraian yang terjadi antara Pasha Ungu dengan Oki Agustina menjadikan anak-anak mereka sosok yang dewasa serta mandiri karena terdesak oleh keadaan. Keisha Alvaro, putra pertama Pasha dan Oki, kini sudah memiliki karir yang cukup cemerlang di dunia entertainment. Ia mengikuti jejak sang ayah sebagai penyanyi, lalu menjajal peruntungan di dunia akting. Langkahnya ini ternyata membuat sang adik Sakina Azalea merasa tertarik untuk menjajal peruntungan yang sama, yakni dengan merilis sebuah single perdana yang akan menjadi langkah awal perjalanan karirnya di dunia musik. Lantas, bagaimana Keisha melihat sang adik yang ingin mengikuti jejaknya menjadi seorang artis? Bagaimana pula kisah keduanya yang saling mendukung satu sama lain dalam keadaan susah maupun senang? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya sepertinya tepat untuk menggambarkan dua anak Pasha Ungu dari pernikahannya yang terdahulu bersama Oki Agustina. Dengan membawa nama besar Pasha sebagai anak band sekaligus politisi, Keisha Alvaro memutuskan untuk terjun ke dunia tarik suara di saat usianya masih cukup kecil. Kiprahnya yang cukup sukses sebagai penyanyi menghantarkan Keisha bertemu pada peluang-peluang baru yang mungkin lebih menjanjikan, di mana dirinya terjun ke dunia akting. Dan langkahnya di dunia entertainment rupanya turut membuat adiknya Sakina tertarik untuk menjajal peruntungan di dunia tarik suara. Lantas, bagaimana Keisha memberi pandangan kepada sang adik mengenai dunia entertainment yang sudah lebih dulu ia geluti? Iya, emang jadi Sakina itu udah ngomong sama gua sebenarnya dari 2019. Dia bilang dia pengen kayak kakaknya sama kayak ayahnya katanya. Kalau kakaknya kan main sinetron, film, terus papanya nyanyi. Nah, sama dia disikat dua-duanya. Jadi dia nyanyi ikut, terus dia juga sinetron, web series itu. Senang sih. Serunya gimana sih? Serunya ya bisa pergi kemana-mana sama Kak Ica gitu. Soalnya kemana-mana pasti sama Kak Ica. Itu lebih ke irit sih ya. Dia semua irit. Awalnya gimana pengen dia kesini sama kakak? Aku ya minta sendiri sih. Awalnya aku minta pengen nyanyi. Awal tuh pengen nyanyi. Aku nggak ada mikir buat main web series segala macam. Tapi yang pertama kali tuh nyanyi. Aku ngomong Kak Ica pengen nyanyi. Akhirnya kita sempat produksi satu lagu berdua. Seharian sama Kak Ica. Kita banyak sih. Kalau aku sama Sakina kan karena emang kita jarang umurnya nggak terlalu jauh, jadi kita lebih sering ngobrol lah gitu. Mungkin kita ngobrolin musik, ngobrolin agama juga sering. Terus biasa curhat-curhatan, dia suka sama cowok, aku suka sama cewek siapa gitu. Terus juga kita curhat soal duit, misalnya kalau ada duit kita curhat berdua, jadi kita ngobrol gimana nih gitu. Karena kita patungan, bakar gitu kalau misalnya ada duit gitu. Kalau secara detail banget, cuman mungkin biar dia coba sendiri lah gitu, karena kalau kakaknya kan udah ngalamin duluan, biar dia ngerasain dulu lah gitu. Jadi kalau nanti kedepannya dia bakal besar namanya, gak kaget gitu. Karena kalau dilindungin terus, ntar mentalnya gampang ngedown. Kalau nggak pernah diserang kan mentalnya pada ngedown.
Keputusan Keisha dan Sakinah untuk berkarir di dunia entertainment mendapat dukungan luar biasa dari Pasha dan Oki. Bahkan Pasha pernah turun tangan langsung dalam membuatkan sebuah karya lagu. Bagi Keisha, membawa nama besar Pasha sebagai vokalis band dan politisi adalah hal yang gampang-gampang susah. Namun tidak dipungkiri, dengan nama besar sang ayah, Keisha mendapat cukup banyak kemudahan. Salah satunya dalam hal meraih popularitas. Tapi kira-kira adakah pesan yang diberikan oleh sang ayah untuk Keisha dan Sakinah? Kalau bokap sih emang udah tahu ya, jadi emang dia tuh tahun 2000 berapa sih? Yang lagu 2014-15 lah. Jadi dia pernah dibikin lagu sama bokap judulnya Squishy. Dia tuh lagi rame-rame Squishy, dia dibikin lagu sama bokap gitu. Cuman pas mau proses perilisannya ada beberapa masalah, akhirnya nggak jadi dirilis. Dan pas kemarin juga pas dia launching lagu pertama pun bokap tahu, bokap juga mantau, dan pas launching lagu kedua bokap juga datang Masuk ke dunia entertainment. Ada susah, ada gampangnya sih. Gampangnya ada viewers dari Kaica, dari bunda, dari ayah, dari semuanya. Susahnya itu di beban sih. Maksudnya kalau aku jelas sedikit pasti masa anak pas cowok bisa nyanyi sih. Ada Excel Farah nggak bisa acting sih. Iya, kalau gua kan cuma bokap doang. Dia bokap sama bangga. Gitu. Saat ayah semangat, jangan gampang ngerasa tinggi, pokoknya jangan sombong lah kalau udah. Meskipun kedua orang tuanya bercerai, namun Keisha dan Sakinah memiliki hubungan yang sangat harmonis sebagai kakak adik. Lantas bagaimana Sakinah melihat sosok Keisha selama ini? Benarkah Sakinah tahu bahwa Keisha sudah memiliki kekasih hati? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Semuanya jangan lupa saksikan Cuap-Cuap hanya di M4 Channel. Masyarakat tentu tahu bagaimana kisah rumah tangga Pasha Ungu dengan Oki Agustina yang harus berakhir dengan perceraian. Namun kandasnya rumah tangga itu tidak lantas membuat anak-anak Pasha dan Oki kekurangan kasih sayang. Keisha yang sejak kecil sudah memutuskan untuk terjun ke dunia entertainment tampaknya sadar akan perannya sebagai kakak dengan dua adik. Lantas seperti apa sosok Keisha di mata adiknya? Benarkah Keisha dan Sakinah selalu bertukar cerita, bahkan selalu kompak menyelesaikan masalah bersama-sama? Keisha ini kakak yang sangat baik hati, yang sangat penyayang, yang sangat tidak pelit, yang sangat oke, the best lah. Supportive. Enggak, gimana ya, gue emang kan kadang kelihatan cuek gitu sama Ade, sebenarnya enggak gitu. Cuma mungkin kalau di depan umum gue malu aja, namanya Ade sama kakak sama Ade kan gitu. Kalau ke Sakinah sih emang gimana ya, mau kita bisa sama-sama ngerti gitu loh, bersama-sama bisa saling mengisi kalau ada apa-apa, jadi sama-sama enak gitu sekarang. Kalau ada masalah apa, ada apapun itu pasti selesai bareng-bareng. Iya, biasa ngomongin soal ya lawan jenis sih. Kadang ada yang gue ngajak ke nyokap, karena kan nyokap juga kepo banget orangnya. Jadi gue bisa cerita ke dia. Contohnya itu kayak misalkan dia lagi deket sama cewek ini, tapi bunda nggak tahu, tapi aku udah tahu duluan. Jadi ntar pas bunda cerita ke aku yang kayak, oh baru tahu aku gitu. Usia yang tidak terpaut jauh membuat Keisha Alvaro nyaman menceritakan banyak hal kepada sang adik, bahkan untuk masalah pribadi sekalipun.
Saat disinggung mengenai kisah asmara sang kakak, Sakinah tak cukup berani untuk mengungkapnya ke publik. Lantas, benarkah Sakinah mengetahui semua perihal kisah asmara sang kakak? Benarkah pula Sakinah sering turut andil dalam memilihkan pasangan yang tepat untuk Keisha? Aku gak boleh sebut sih sebenarnya. Jadi aku juga jaga nama baik kakak aku ya. Jadi aku gak akan sih. Jangan nama baik. Masalahnya belum tentu dapat ya, lu nggak ngomongin. Malu nanti. Tapi kalau cewek ya semua cewek yang pernah deket sama dia pasti dia cerita ke aku sih. Kasih nggak masukan. Karena kita tuh sama ya, sama-sama yang gak mau ribet gitu kan. Jadi kalau misalkan mau pasangan yang ribet, kadang aku aja juga kayak udahlah ngapain sih gitu kalau ribet-ribet tuh, daripada dia susah sendiri mendingan. Tapi kadang-kadang aku juga di pihak ceweknya aku kan mikir juga, soalnya aku cewek juga kan. Jadi kalau misalkan dia udah marah-marah kayak gitu kayak kasihan cewek kayak gitu. Enggak, jadi lu jangan gitu kesana gue temperamen ke cewek. Enggak, jangan begitu ngomongnya. Bukan marah-marah ke ceweknya, maksudnya kesel sendiri. Kesel sendiri kayak apa sih ribet banget di cewek gitu. Tapi enggak marah-marah ke cewek. Kalau dicap playboy, dicap temperamen. Enggak. Kalau Sakinah ini bisa dibilang dia berangkas gue. Jadi kadang ada beberapa cerita pun yang nyokap gak tahu tapi dia tahu. Sahabat itu ya. Contohnya apa? Contohnya apa kisah? Contohnya apa ketahuan. Sekarang kalian mau ekspektasinya gimana pacarannya? Yang begini maaf. Pegangan tangan Langsung begini. video TikTok. Enggak lah, pacarannya ya sesuai gimana ya maksudnya? Sesuai umur. Ya kalau gue kan emang alhamdulillah dipaksa dewasa sama keadaan ya. Jadi kalau kalian pikir gue emang terlalu dewasa ya emang udah begini gimana? Coba makanya kayak saya, coba pisah dulu baru rasain. Iya. Karena kan kita nggak, kalau ya gue Sakinah, Nasya kan emang kita bukan sosok dewasa tapi ya emang karena dewasa ya. Sama keadaan aja emang harus dewasa maksudnya. Gitu. Apa gimana sih lu Ca sebenarnya? Gimana gue orangnya selengean ya. Ya udahlah kalau mau bisa playboy gitu. Jadi enggak sih biasanya gue gini sih. Kalau orang yang ngatain gue playboy lah segala macem, coba sini pacar lu kenalin ke gue dulu. Kalau kepincut sama gue berarti gue pernah playboy. Itu aja sih paling. Gue nggak pernah terlalu memusingkan hal seperti itu sih. Ya udahlah, gue ngapain dikatain segala macam diem aja kan. Terus gue harus por ngomel-ngomel. Jangan minta foto dulu, mau lewat. Salah bukan. Sebagai kakak adik, hubungan Keisha dan Sakinah memang sangat erat. Lantas, benarkah Keisha cukup protektif hingga melarang adiknya untuk berpacaran? Syarat apa yang diberikan Keisha untuk para pria yang ingin mendekati adiknya? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Hai, saya Mona Ratuliu. Saksikan terus cuap-cuap hanya di MOP. Sebagai aktor muda yang bakatnya mulai bisa diperhitungkan, Keisha Alvaro tentu memiliki kesibukan yang luar biasa padat. Namun, hal itu tidak lantas membuat ia lupa akan peran dan tanggung jawabnya sebagai seorang kakak. Sebagai kakak laki-laki, Keisha rupanya diberikan kepercayaan oleh ibunya untuk memperhatikan bahkan menasehati adik-adiknya. Keisha juga mengungkap bahwa ia melarang keras Sakinah untuk berpacaran. Lantas, syarat apa yang diberikan Keisha bila ada laki-laki yang ingin memacari adiknya? Walaupun ada orang anggap pacaran ya udah berarti yang bodoh dia gitu loh. Nggak searching dulu, nggak searching dulu, nggak cerita dulu, main bilang-bilang pacaran. Jangan kan sama dia, sama adikku yang satu lagi yang si Nasya itu juga sama dibilang pacaran. Tadi aja ketemu Bang Billy, ini pacarnya.
Bukan ade ini. Gitu. Padahal namanya udah mirip loh Gisha sama Shekina itu. Jauh sih itu. Buat kalian ada yang menganggap seperti itu gitu kan? Kalau aku sih emang orangnya cuek banget ya, maksudnya omongan netizen apapun itu sih nggak pernah masuk ke hati gitu. Karena kalau gue punya prinsip begini, kalau sombong ke orang sombong nggak apa-apa, kalau sombong ke orang tengil nggak apa-apa. Jadi kadang kalau yang komen paling gue gini, lu nggak bisa beli helm arai kan, lu nggak bisa beli ini kan, nggak bisa beli ini kan, kadang kesal sendiri gitu. Jadi gue nggak terlalu pusingin sih kalau soal komen-komen yang seperti itu. Ada yang bilang gue main pacaran, mungkin karena masih muda, alhamdulillah ya, mereka masih muda. Jadi ya asumsi orang beda-beda lah, tergantung kita yang menanggapi. Dia boleh pacaran kalau ada cowok yang gaji lebih gede daripada abang. Jadi agak berat ya. Lo tau kan gaji abang lo berapa setahun? Lu udah takut dapat cewek yang playboy ya, adik ya? Iyalah, ngeri lah. Takutnya ketemu kawan-kawanan saya. Dulu. Gitu. Tapi temen lu ada yang ngejar deketin nggak? Nah, kalau ada juga kita akan bolos sih, Bude. Ada juga nggak bakal boleh. Teman-teman satu lokasi syuting nggak ada yang Gue bilang gini, kalau ke dia sekarang mau SMA dulu, kalau udah kuliah lo mau ngapain aja serah, tapi sama gue. Maksudnya kayak kalau misalkan kita mau jalan-jalan. Iya mau jalan, lu mau nyoba apa? Misalkan lu mau nyoba rokok atau apapun itu gitu. Yang penting sama gue nanti dalam pengawasan, karena gue juga sama nyokap begitu. Itu atas perintah ayah atau apa sendiri? Inisiatif. Enggak, karena emang nyokap sendiri nyerahin Syakina, Nasya tuh ke gue. Iya. Langkah Kesha di dunia entertainment bisa dikatakan berhasil. Dengan bakatnya, ia sudah membintangi beberapa judul sinetron yang membuatnya semakin dikenal dan memiliki penghasilan yang lebih dari kata cukup. Namun, kendati sudah bisa menghidupi diri sendiri dan adik-adiknya, sang ayah Pasha Ungu tak pernah sekalipun lepas tangan. Dirinya tetap memberikan nafkah sebagai bentuk tanggung jawabnya. Dia bilang tadi gak pernah putus. Dari Gisha lahir sampai dari kayak kewajiban kita kan, gitu loh. Jadi ya nggak ada yang harus nggak ada harus bergening sama bapak itu kan nggak mungkin, masa bapaknya bergening yang ini jangan, yang itu jangan ya. Selama itu baik, selama itu dibutuhkan, selama bapaknya mampu, saya kira ya nggak ada masalah. Ayahku terima kasih banyak ya sudah memberikan privilege yang pasti untuk awal-awal karir Ica, terus juga sampai sekarang tetap support, tetap gak lupa tanggung jawab sebagai ayah, terus tetap masih perhatian sama kita semua, terus juga terima kasih sudah menurunkan kegantangannya sedikit, jadi saya bisa mengikuti jejak Anda pas muda, ya kan? Sore alhamdulillah turun dikit-dikit, ya semoga rezeki juga ikut lah. Terima kasih. Tak ada cinta yang begitu luar biasa selain cinta yang tertanam dalam setiap keluarga. Karena sejatinya keluarga adalah tempat untuk pulang setelah lelah dalam pencarian. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.